رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pimpinan Yayasan Pendidikan Islam An-Nuriyah Bapak Dr. Andes Saifuddin Zuhri, yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah An-Nuriyah Ibu Lili Solihat SPDI, yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan MI An-Nuriyah, dan Bapak Ibu peserta workshop metode mengajar dan sistem penilaian tahfiz Al-Quran yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia nikmatnya pada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka yang pertama silaturahim, yang kedua dalam rangka workshop metode mengajar dan sistem penilaian tahfiz Al-Quran juz ke-30 yang insya Allah nanti sama-sama kita akan ikuti, dan mudah-mudahan berangkat dari niat kita, langkah kita senantiasa mendapat rahmat dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada panutan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Kita sampaikan juga kepada keluarga, sahabat dan umat pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua di dalamnya, yang terus berusaha istiqomah menjalankan sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman, dan kita berharap mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dibuka, saya akan bacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pembukaan workshop yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Ketua Yayasan. Yang ketiga pemberian materi oleh narasumber, yakni yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Suryadi MPDI, yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat rahmat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir lain-lain tanya jawab dan dilanjutkan dengan doa penutup. Itulah rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka acara dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan dengan barokah, fadilah,
mujizat suratul Fatihah. Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, dan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam rangka mengikuti kegiatan workshop dan bisa kita aplikasikan, amalkan untuk anak-anak didik kita. Biridha'illahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allah. Tapi boleh kita hormati, kita meningkat ke acara yang kedua, yakni sambutan sekaligus pembukaan workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz dari MPDI, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kepala MI Al-Doria, dan saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan peserta workshop Kode Mengajar dan Sistem Penilaian Tahfiz Al-Quran Juz ke-30. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan di atas ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Al-Mukarram Al-Ustaz Suryadi MPDI yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop. Ya, mudah-mudahan ikhtiar yang kita lakukan pada pagi ini merupakan salah satu cara kita untuk meningkatkan tujuan pendidikan di madrasah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, guru adalah ujung tombak keberhasilan sebuah pendidikan. Saya sering mengatakan bahwa kita berada pada dunia yang dinamis, artinya dunia yang selalu berubah. Oleh karena itu, kalau kita tidak siap untuk selalu merubah diri, maka kita akan tertinggal. Guru itu harus sering berburu baru. Jangan salah dengar ya. Harus sering berburu baru. R-nya jangan diganti dengan J. Ya. Berburu baru. Kenapa harus berburu baru? Karena dunia pendidikan itu selalu berkembang, gitu, selalu berkembang. Makanya kalau hari ini kita workshop tentang cara mengajar tahfiz, kemudian bagaimana cara menilainya, ya, itu juga merupakan hal baru yang harus kita kuasai. Bahkan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kita sedang menghadapi kurikulum baru, ya, tentang implementasi kurikulum merdeka. Itu juga kan baru juga. Makanya guru itu harus selalu berburu baru, bukan berburu baju. Ya, itu Bapak Ibu. Kaitannya dengan kegiatan workshop ini, ya, sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pendis, ya, tahun 2019, itu semua madrasah ibtidaiyah harus punya program unggulan. Jadi kalau Bapak Ibu sempat lihat buku dokumen 1 di madrasah masing-masing,
itu judul buku dokumen satunya yang paling depan itu pasti berbunyi seperti ini: kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kurung KTSP berkeunggulan. Nah, tinggal sekolahnya mau ambil berkeunggulan apa? Ada berkeunggulan tahfiz, ada berkeunggulan robotik, ada berkeunggulan pramuka, ya, ada berkeunggulan matematik, gitu. Jadi semua sekolah itu harus seperti itu di buku dokumen satunya. Nah, makanya kita jangan kalah sama SD. SD juga sama. Sekarang SD itu targetnya mereka juga punya target. SD ini berkeunggulan, rata-rata berkeunggulan tahfiz. Nah, jadi sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang baru. Bahkan kalau saya lihat, ya, akhir-akhir ini banyak lulusan kita yang memilih pesantren, pesantrennya itu pesantren tahfiz. Pesantren tapi samping ada sekolahnya juga ada tahfiz. Ya, nah, mudah-mudahan ikhtiar kita pada pagi ini kita bisa menemukan sesuatu yang baru sehingga pengetahuan yang kita dapat bisa kita praktekkan di sekolah. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, workshop metode mengajar dan penilaian tahfiz Al-Quran Juz 30. Dan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang terhormat Ketua Yayasan Nuriyah, Kepala MI Nuriyah, dan narasumber Pak Ustadz Suryadi Suryadi, ya, yang lisan kudus. Senang sekali saya bisa hadir karena saya jam 1 harus sudah di Bandung. Saya langsung di sini. Materinya cukup menarik karena sejatinya ini kita madrasah sudah apa namanya, sudah kecolongan sama SDIT. Kalau bicara tahfidz di madrasah itu baru akhir-akhir ini aja kedengaran, dan itu baru sebagian kecil. Sedikit sekali guru madrasah yang boro-boro apa 30 juz 30 aja masih langka. Kayak kira statement saya. Nah, sementara di SDIT dalam 15 tahun terakhir di Depok aja SDIT ada lebih dari 60. Seperti jamur di musim kurban, ya, di musim hujan, ya. Dan kalau udah dengar SDIT, orang melihatnya brandnya sudah bagus, ya, walaupun belum tentu isinya bagus. Udah ikut brand, ya. Pokoknya kalau udah ada SDIT pasti bagus, mahal, hafal Quran. Karena itu ketika di sini ada workshop, ini workshop namanya, workshop terkait dengan pembelajaran apa pengajaran tahfidz di madrasah, betul.
Madrasah Ibtidaiyah ya, yang dalam bahasa Indonesianya itu SDIT. Madrasah Ibtidaiyah sekolah dasar ya. Madrasah itu konotasinya Islam ya, jadi sekolah dasar Islam itu ya sekolah MI dikemas ya, dikemas yang tadinya Orson menjadi Pride, Coca-Cola, Fanta, atau apa lagi sekarang Mixu apa itu namanya di jalan itu ya kan, itu kan Orson asalnya. Karena kemasannya bagus, maka yang beli orang-orang milenial. Kita ini ditinggalkan oleh orang-orang milenial. Jadi madrasah itu selalu, buat apa madrasah itu, tetangga saya yang miskin biar pada masuk sekolah deket, nggak usah ongkos, murah, bisa ngutang, bisa nunggak lagi. Lengkap. Ya. Udah gitu orang tuanya nggak peduli lagi. Nitip anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ngambil ijazah aja nggak datang. Udah nunggak juga 6 tahun. Udah ngendang juga tuh gurunya ngajar nggak ikhlas. Honor nggak dapat, pahala nggak dapat. Jadi yang dapat apa? Selalu ya. Itu karena kita tidak memahami, mengamati, mengaplikasi doa ketika baca Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Terus Samsululum apa? Oh, Suryadi ya? Suryadi. Madinatul Quran Sukabumi. Kenal Ustaz Maftuhir? Maftuhir. Itu teman saya tuh, yang jalan ke arah Cianjur. Quran Center Jakarta, PTQ Citra Mulia Jakarta. Ada MI namanya kan, tambahin MITQ. Madrasah Ibtidaiyah Tilawatul Quran. Gara-gara saya baca SPTQ, cuma izinnya bikin baru. Enggak gampang ganti nama. Karena sekolah dulu itu MI aja nih nggak, kalau sekarang bikin MI kayak gini nggak bisa. Lahannya harus 790 meter. Sertifikatnya harus atas nama yayasan. Sekarang banyak MI yang 300 meter, yang 400 meter, 500 meter. Bahkan RA aja ada yang cuma 100 meter, 300 meter. Di madrasah, bahkan tahun ini tidak ada yang ngajuin izin di Depok. Makanya kenapa itu saya sampaikan, supaya yang udah punya MI rawat. Karena kalau bikin baru nggak cukup 3 miliar, 5 miliar nggak cukup kayaknya kalau di Depok sini. Karena di BJ ini 10 juta, dari 800, udah 8 miliar baru tanah doang. Bikin MI Nuriyah 2. Bisa, tapi di sana jauh, yang tanahnya 500.000 per meter. Di BJ ini sekolahan kecil banget lahannya, tapi izinnya resmi semua. Makanya resmi, makanya bagus, lanjutkan. Jadi berkembang itu jangan ke samping, ke atas. Itu. Nah di BJ ini madrasah itu berkembangnya harus ke atas, jangan ke samping. Udin. Karena kalau ke samping di kampak sama tetangga, sejengkal aja bisa jadi ribut di sini, ya kan?
Coba di sana di kampungnya Pak Ustadz di Sukabumi, anak 10 meter diambil buat jalan, orang diem aja. Engkalannya ada yang 50.000, ada yang kurang. Ya, ini kita di Beji, di Depok, jadi Depok lah, termasuk Al-Muhajir itu. Atas 2 lantai, bikin 5 lantai kalau Al-Muhajir itu. Ya. Salafiyah malah masih ada lega, tapi kan sekolahnya banyak, tinggiin juga. Ya, bagaimana tinggiinnya? Dihormatil Quran. Kalau Qurannya ini dihargai, dihormati, dicintai oleh kita, ini sekolahnya akan tinggi. Amin. Itu Pak Bambang. Ya. Demikian, mohon maaf. Wallahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun innama yatadhakkarul albab. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan MI An-Nuriyah Bapak Dr. Andes Saifuddin Zuhdi, mata'an Allah bituli hayatihi. Saya doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu dan diberkahi umurnya. Dan yang kami hormati pula Kepala Sekolah MI An-Nuriyah Ibu Lili Solihat SPDI. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat dengan panjang umurnya dan selalu diberkahi membimbing kita juga dalam perjalanan kita di MI An-Nuriyah. Dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari sekolah An-Nuriyah, MI An-Nuriyah dan di sekolah yang lainnya juga di sekitar Depok. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa bergabung dan belajar bersama, sharing tentang bagaimana sebenarnya kita belajar tentang metode mengajar dan sistem penilaian tahfidz Al-Quran juz yang ke-30. Namun mungkin materi sudah dibagikan semuanya, Ustaz? Sudah dapat ya? Mohon izin disambungkan, Ustaz Zudi berkenan. Saya sampai hari ini sebenarnya jujur nggak ngerti tentang aljabar. Saya sampai hari ini juga nggak begitu paham tentang metode algoritma. Karena mungkin bisa jadi gitu kan, guru yang mengajarkan saya sebenarnya secara simpel tuh mudah, tetapi karena metode pengajarannya kurang masuk, jadinya tidak mudah. Begitu juga dengan kita ketika ingin mengajarkan. Ya sebenarnya kalau Al-Quran itu di dalam Al-Quran mengajarkan Al-Quran, maksud saya disebutkan oleh Allah dalam 4 kali di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. 4 kali sampai disebutkan, bukan 3 kali lagi. Bonusnya 1. Saya lanjutkan, at-thariqatu muhimmah. Begitu juga metode itu penting. Walakinnal mudarris ahammu minat thariqah. Tetapi guru itu lebih penting daripada sekedar metode. Sistemnya sudah bagus, gitu kan? Materinya bagus, materi tahfidz, sistemnya cakep sekali dan bagus. Ternyata guru yang ngajar, guru matematika, gitu kan? Yang belum punya basically pematematika terus. Saya mohon maaf guru matematika. Ya, atau guru bahasa Inggris. Ternyata nggak punya basicnya adalah belajar tahfidz, gitu kan? Kan kasihan, metodenya sudah bagus, pelajarannya juga sudah bagus, tetapi gurunya tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi lah kalau bahasa pendidikan kita itu untuk mengajarkan hal tersebut. Tetapi al-mudarris muhimun, guru juga penting sih sebenarnya.
Walakinna ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsahu. Tetapi ruh atau jiwa seorang guru itu lebih penting sebenarnya daripada sekedar guru itu sendiri. Saya pernah melihat, kemarin melihat ada guru bahasa Inggris yang ngajarin anaknya berbahasa Inggris. Sempat viral kan. Luar biasa gitu kan. Karena bukan hanya sekedar mengajar, ayo anak-anak dibuka halaman 36, ayah, sekedar mengajar saja itu sudah tidak berlaku zaman sekarang. Nah, dulu saya diajarin kalau zamannya kelahiran 80 ke bawah disebut kolonial. Zamannya kolonial kan. Ini ada pakar pendidikan, bukan pakar pendidikan, mohon maaf, pakar psikologi perkembangan. Karena ini menyebutkan anak-anak yang kelahiran tahun 2000 namanya milenial. Kalau anak-anak tahun 2000 berapa ini? 2020 lahirnya sampai sekarang generasi Z. Beda lagi bahasanya gitu kan. Kalau dulu kita kan sampai nawatokna. Dan sekarang kita kasih tahu apalagi diomelin anaknya malah tambah. Berarti sistem pendidikannya yang harus dirubah, metodenya yang harus dirubah. Saya pernah menemukan satu anak, Masya Allah. Anaknya itu kalau kami ini ngajar di sekolahan yang notabene adalah sekolahan tahfidz, menghafal Al-Quran setiap hari, setiap menit, setiap jam. Tetapi ada satu anaknya pindahan memang. Ya memang ada pengaruh dari keluarga ya. Itu perkembangannya nanti di keluarga. Ada namanya luka pengasuhan, ada namanya hutang pengasuhan. Kami juga belajar tentang perkembangan psikologi remaja gitu kan. Dulu Ustaz, saya habis minum. Hah? Minum apa saya bilang? Saya pikir minum air putih gitu kan, biasa gitu kan. Ini anaknya SMP tadi. Tapi setelah saya telusuri, minum apa tuh saya bilang? Ini habis minum. Ya salah saya. Karena waktu itu masih online gue. Masih online, jadi ada satu ungkapan yang coba saya hadirkan. Coba kita lihat sekarang tentang metode itu seperti apa sebenarnya. Kami menuliskan di situ, ini sudah ada, Bapak Ibu guru sudah mungkin sudah tahu lah metode itu apa gitu kan, teratur, proses secara teratur, sistematis dan sebagainya. Saya coba lihat yang di bawah. Sementara metode atau cara sangat penting dalam mencapai keberhasilan menghafal. Karena kita hari ini adalah workshopnya menghafal. Karena berhasil tidaknya satu tujuan itu ditentukan oleh metode yang merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran. Saya punya cerita, ada satu anak itu di pondok pesantren selama 3 tahun. Datang mengadu kepada kami, Ustaz, kami itu pesantren rumah tahfidz itu sudah berjalan sekitar 3 tahun ini. Tapi satu pun anaknya tidak ada yang selesai hatam Al-Quran. Kenapa saya bilang? Loh, lagi apa namanya isi-isi gitu kan? Semuanya sudah ada. Itu metode sebenarnya itu. Selanjutnya kalau macam-macam metode mengajar dalam kondisi seperti kita biasa kan ada metode ceramah one man show. Nah ini kan kalau sekarang kayak gini one man show, ceramah. Saya ceramahin gitu kan. Nggak tahu ngerti apa enggak, pikirannya ada di mana, kuncinya di mana, hutangnya gimana, itu enggak. Pokoknya itu masih kepikiran. Ini metodenya ceramah. Ada juga metode diskusi, discuss. Jadi antara satu ada feedbacknya, satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang paling bagus sebenarnya. Tapi tergantung materinya apa yang disampaikan. Lalu ada metode demonstrasi, ada resitasi, gitu kan. Resitasi, ada eksperimen, demonstrasi, anak-anak yang mendemonstrasikan, belajarnya eksperimen juga. Outing class, kalau di kita itu kan outing class mereka paling senang gitu kan. Discovery itu mereka menemukan sesuatu dengan cara mereka sendiri gitu. Ini macam-macam metodenya. Kalau metode mengajar biasa, tetapi coba kita ambil ini ke dalam baca Al-Quran. Ada membaca dan menghafal. Nah, dalam membaca Al-Quran terhadap metode belajar yang sangat variatif, karena belajar Al-Quran itu bukan sekedar mengenali huruf-huruf abjad semata atau huruf-huruf Arab semata, beserta syakarnya yang menyertainya, akan tetapi juga mengenalkan segala aspek yang terkait dengannya, kan? Hal itu dikarenakan membaca Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang telah ada sejak diturunkannya. Dengan demikian Al-Quran dapat dibaca sebagaimana mestinya, sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Untuk tujuan tersebut maka diharapkan tersedianya materi-materi yang dapat dipenuhi kebutuhan itu
Dan selanjutnya sehingga anak ini selesai pelajari pelajaran tersebut. Selanjutnya ini ini. Sebenarnya khusus dalam materi pembelajaran baca Al-Quran ini belum menghafal ya. Ini masih metode membaca dulu. Karena kan tidak semua anak kalau kelas 1 itu kan nggak semua anak itu langsung bisa baca Al-Quran kan Bapak Ibu ya. Mereka kan harus belajar dulu alif, ba, ta, jan, min dan sebagainya. Saya kemarin ngajar sampai hari ini masih ngajar. Ada anaknya kedutaan besar dari Tanzania. Tahu Tanzania Bapak Ibu? Bukan di atasnya Kidzania ya Bu. Kalau di mall-mall kan ada Kidzania. Tanzania itu dari Afrika Utara. Ada Sudan, ada sebelahnya itu ya. Kalau Bapak Ibu guru kemarin nonton Piala Dunia ya itulah. Yang Afrika itu banyak di situ gitu kan. Ini ada Tanzania. Tanzania ini dulu jajahannya Inggris ternyata. Jadi bapak ibunya itu sama anaknya juga komunikasi sama saya bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris belepotan kayak gitu ya, saya ngomong aja yang penting you know I know gitu kan, saya bilang gitu aja. Tapi alhamdulillah nyambung gitu kan, belajar ngaji. Nah, yang ingin saya sebutkan adalah mereka punya metode sendiri. Ada bukunya, buku ikroknya lah kalau di kita itu kan. Kalau di kita itu banyak metode, ada metode qiraati, ada metode ikro, ada metode ummi, ada metode apa lagi Bapak Ibu yang punya itu. Saya dulu ada pernah bikin namanya metode Takifah, ada metode Usmani, ada banyak macam metode. Di Indonesia itu yang tertulis itu ada 250 kurang lebih metode itu yang tercatat. Kalau di luar negeri cuma 1 doang itu biasanya. Dulu ada namanya metode Baghdadiyah, ya kan? Pernah dengar metode Baghdadiyah? Gimana Ustaz? Alif metode Baghdadiyah Ustaz? Saya alifnya harokat fathah gitu kan, a, i, u, gimana itu dulu. Saya sempat belajar dulu masih SD itu, cuma udah lupa. Nah, dalam membaca Al-Quran itu secara umum dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok besar. Yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah dan makhraj-makhrajnya. Kita sudah mempraktekkan ini untuk anak-anak. Nanti bisa dikategorisasikan saja. Nanti kita belajar bagaimana sebenarnya anak itu supaya bisa membaca Al-Quran menggunakan metode ikro. Nah, gimana caranya? Apalagi kita ditarget berapa tahun anak itu bisa baca Al-Quran. Masa dari kelas 1 sampai kelas 6 ikro belum tuntas. Nah, itu kan PR juga. Kalau bisa nanti di MI An-Nuriyah, anaknya yang masuk MI An-Nuriyah kelas 1, kelas 2, kelas 1 sudah tuntas ikro 1 sampai jilid 6. Wah, gimana caranya? Tunggu setelah iklan berikut nanti. Selanjutnya adalah harokat atau pemarkah ala asykal, bahasa Arabnya huruf-huruf bersambung. Ini ada sebenarnya dalam ikro itu tajwid dan bagiannya. Gharaibul ayat, bacaannya tidak sama sekali, sama dengan kaidah secara umum. Ada gharaibul ayat itu mungkin kita sudah pada mengenalnya. Ada bacaan ismam, imalah, ada bacaan apa lagi Bapak Ibu? Banyak macam itu. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ada manyunnya gitu kan. Itu namanya ismam. Udah pernah belajar gharaibul ayat kan Bapak Ibu? Belum pernah? Ya udah ayo belajar sama saya. Ada, dulu pertama kali kami belajar itu kami ketawa itu. Ada manyunnya gitu Ustaz. Kalau di surat Yusuf ayat yang 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Ada manyunnya. Tulisannya la ta'manna. Ada sebutnya. Nah, ini saya sambil mohon izin ya. Ada bacaannya, ini namanya gharaibul ayat atau la ta'manuna, aslinya manuna, tapi karena nunnya double jadi cuma ada tandanya gini kalau di Al-Quran. Ini cerita Nabi Yusuf, ada manunnya. Nah, itu nanti ada ini. Ada juga bacaan imalah. Imalah bismillahi majroha, tulisannya majroha. Tapi bacanya majreha. Majreha. Ini namanya gharaibul ayat. Ada juga bi'sal ismul fusuq, dibacanya bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Bi'sal ismu tulisannya tapi bacanya bi'salis. Itu baru gharaibul ayat. Ini masih dalam kaedahnya Hafiz an Asim. Jadi kita punya beberapa riwayat namanya Hafiz an Asim yang kita pelajari di Indonesia. Nanti ada riwayat lagi namanya Warash an Nafi. Warash an-Nafi itu nggak apa-apa saya perkenalkan ya. Warash an-Nafi ini. Warash an-Nafi itu bacaannya berbeda Bapak Ibu dengan bacaan kita. Banyak berbedanya sebenarnya itu kan. Di alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalata.
itu bacaannya Warash an-Nafi. Kalau bacaannya Hafiz an Asim, wa yuqimuna sholata. Tapi ada belajarnya. Sawa'un 'alaihim a'andartahum, bacaan kita kan. Kalau mereka bacanya di Warash an-Nafi, sawa'un 'alaihim a'andartahum. Ustaz sesat ini. Ngasih baru bacaan. Tapi ini ada. Kenapa itu nggak pernah terdengar ya? Karena kita nggak pernah mendengarkan atau pernah belajar. Akhirnya kita seolah-olah ini sesuatu yang baru. Sempat waktu itu ada entah di Malaysia atau di mana, ada TKI kalau nggak salah, itu buka Al-Quran. Al-Qurannya yang dibuka namanya Al-Quran riwayat Warash an-Nafi. Kita kan riwayatnya namanya Hafiz an Asim. Nah, pas dibuka ternyata tulisannya itu banyak yang berbeda. Kaget lah, wah ini Al-Quran sesat ini. Al-Quran sekarang sudah banyak yang diubah. Nah itu sebenarnya itu dari riwayat saja. Nanti belum lagi dari beberapa macam teknik-teknik bacaan. Kita lanjutkan. Ini ada pendapat menurut Samsul Ulum. Dalam pengajaran membaca Al-Quran terdapat beberapa metode yang dapat dilaksanakan dalam proses pengajaran membaca, terutama bagi pemula. Ini saya mulai dari pemula nanti sampai yang dari beginner sampai yang terakhir nanti yang sudah sudah jadi sudah nyampe. Juga disebut dengan hijaiyah, alfabaiyah, abjadiyah. Bukan. Tadi disebutkan sama Pak Haji itu kan alif dan a, alif dan i, alif dan o, a, i, u itu kan. Nah, dulu diajarin juga Baghdadiyah itu. Kemarin juga pernah saya masih ada Baghdadiyah itu di IIK itu masih diajarkan. Malah dilakukan. Mari mengenal nama harokat dan selanjutnya ini. Jadi kalau untuk segmentasinya ke anak-anak, untuk anak MI dan SD itu bagus, untuk anak TK juga itu bagus. Karena nanti mengenal beberapa huruf, makhrajul huruf itu kan dan sebagainya. Ini metodenya namanya abjadiyah atau harfiah. Dalam pelaksanaannya seorang guru mengajarkan pengajaran huruf hijaiyah itu satu persatu. Di sini seorang murid membaca huruf dengan melihat teks, huruf tertulis atau huruf tertulis dalam buku. Selain itu siswa juga membaca potongan-potongan kata. Alif, itu kan diajarkan satu persatu. Yang kedua adalah metode sautiyah, suara atau bunyi. Metode ini terdapat kesamaan dengan metode harfiah dalam hal tahapan yang dilakukan, yaitu mengajarkan potongan-potongan kata atau kalimat, namun dapat perbedaan yang menonjol, yaitu metode harfiah seorang guru dituntut menjelaskan nama. Sementara kalau di sautiyah misalkan huruf shad, tadi Pak Haji minta diajarkan huruf shad. Shad itu tidak ada sangkut pautnya dengan bibir. Dulu saya diajarin sama Pak Kiai dengan menggunakan shad. Mengonyongkan kedua bibir itu. Ternyata setelah saya lihat di makhrajul huruf, Dr. Aiman Rusdi Suhaid itu menyebutkan bahwasanya tidak ada sangkut pautnya dengan kedua bibir. Ihdinas siratal mustaqim. Shad itu adalah suaranya sofir. Sofir itu suara burung. Suara burung apa itu? Sofir namanya kalau dalam bahasa tajwid. Maka seorang guru harus memberitahukan bahwa huruf itu adalah huruf shad, bukan huruf sin. Saya pernah punya pengalaman mengajar, ya kurang enak sebenarnya. Saya memaksakan seorang kakek-kakek membaca huruf shad. Kayak ini namanya shad, shad, kan? Sebutin lagi, kayak ini namanya shad, sampai berkali-kali sampai akhirnya, Mas, gigi saya tinggal 2, Mas. Maaf, karena kita nggak melihat wajahnya, lihat ke makhrajul hurufnya. Yaitu seorang guru ketika berhadapan dengan huruf shad yang mengajarkan bunyi yang disandang huruf tersebut, yaitu huruf shad, bukan mengajarkan huruf yang lain. Tadi hurufnya shad berubah jadi huruf sa, gitu kan? Tidak, tapi tetap itu sautiyah. Metode maqta'iyah, maqta'iyah itu potongan-potongan dari terutama pemula ini masih membaca kita ya. Metode ini merupakan metode yang memulai mengajarkan membaca diawali dari potongan-potongan kata, kemudian dengan kata itu dilanjutkan dengan kata ulang ke uang. Kata ulang ditulis dari potongan kata tersebut. Dalam mengajarkan membaca terus dilalui dengan huruf-huruf yang mengandung mad.
Mula-mula siswa dikenalkan alif, wawu, dan ya. Ini yang panjang nih, harful mad kalau kita nyebutnya, yaitu dikenalkan dengan pada huruf sa, si, dan su. Terdapat bacaan mad, ada di buku Iqra, itu sebenarnya sudah bagus. Kalau tadi disinggung tentang metode qiraati dan metode dengan Iqra, sebenarnya gurunya sama beliau itu, yang pengarang maksud saya. Cuma memang qiraat itu tidak disebarluaskan seperti Iqra. Karena pada waktu itu yang menurut cerita yang kami dapatkan, qiraat itu punya metodologi yang sangat luar biasa. Kenapa nggak disebarluaskan? Karena punya tanggung jawab moral. Dikhawatirkan orang kalau mengajarkan huruful Quran, ternyata dia tidak sesuai dengan kaidah yang ada dalam Al-Quran, maka pengarang yang dari qiraat itu tidak mau bertanggung jawab. Di sekolah kami, dan ya lumayan lah, dari keberhasilannya 80%, sesuai dengan target. Tadi kan disebutkan ada 6 surat, berarti 6 surat bagi 2 kan ya, jadinya 3 surat. 3 surat itu kalau dibagi lagi kan kurang lebih sekitar 1 halaman ya 3 surat itu. Kalau di surat awalnya 3 surat itu ya kita ambil lah mungkin kalau 15 baris. Kalau 3 surat paling lengkap paling banyak mungkin 15 baris, 20 baris. 20 baris itu dibagi berapa kali hari efektif kita Ustaz mengajar. Kalau 1 bulan itu, ini kayaknya harus ditulis Ustaz, biar itu gak bingung. Ini udah ketemu di Anudia tadi, ada berapa kali hari efektifnya Ustaz? Saya ulang aja. 60 hari efektif. Per bulannya saya hitung dari per bulan Ustaz, biar paham. Jadi tadi 1 bulan ada berapa kali pertemuan? 4 ya. 1 bulan ada 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Berarti dalam 1 semester kita berapa kali efektifnya? 4 bulan. 4 bulan aja Ustaz, karena kan ada ujian nanti sama di bulan. Oke, 4 bulan itu berarti berapa kali pertemuan? Kali 4 ya. 4 bulan kali 4 kali pertemuan sama dengan 16 kali pertemuan. Sekarang kita mau lihat dari 16 kali pertemuan itu kita mau membaginya ke berapa tadi? 15 mau diambil 15 baris apa 20 baris? 15 coba 15 baris ya. Dibagi 15 baris. Ketemunya berapa? Anggaplah 1 baris ya. Jadi 1 kali pertemuan masing-masing itu harus menghafal 1 baris. Itu saja rumusnya. Ini rumusnya. Nah, ini mudah ini nanti buat antum. Jadi untuk menemukan dikit kayak gitu, itu caranya di sini. Nah, ini silahkan ditulis. Ini rumusnya ini. Jadi nanti mudah buat kita. Bagaimana caranya? Berarti kan kalau 1 baris, contohnya kita mau ngapal surat apa nih? Surat An-Naba itu kan ada, kebanyakan An-Naba. An-Naba itu 15 baris. Surat apa Bu? Al-Insyirah. Saya ambil dari Al-Insyirah mungkin ya lebih enak. Al-Insyirah. Gimana Ustaz? An-Naba di sini ada 20 baris. Iya, ada 20 baris kalau An-Naba. Ya kalau kita mau ngambil yang di surat contoh An-Naba nggak apa-apa Ustaz. Iya, An-Naba berarti kan dibagi ini Ustaz. Berarti kan An-Naba itu setiap pertemuannya cuma 1 baris saja. Setiap pertemuan. Ya, nanti kita tinggal nulis saja Ustaz. Pertemuan pertama, kedua, ketiga. Jadi yang di sini kita ganti aja Ustaz. Ini pertemuan pertama, kita merger. Ini kita bikin ini pertemuan. Ini gampang sebenarnya kalau pertemuan pertama, ya kan?
Ini pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kelima. Jadi kayak kalau kita naik motor ada speedometernya. Jadi kalau mau ngebut, oh ini belum waktunya ngebut, gitu kan. Jadi kita bisa kan, dan selanjutnya. Jadi seperti ini Ustaz. Ini yang harus kita siapkan Ustaz. Jangan sampai kita ngebut nggak lihat speedometer Ustaz. Ini 14-an nanti. Ini yang harus kita siapkan. Kurang lebih kan kalau satu ayat, satu baris. Karena kita pakainya mushafnya mushaf ini ya, mushaf Utsmani. Cetakannya cetakan ini Ustaz. Ada kok Syamil juga ada, Cordoba juga sama sekarang banyak dengan yang Quran seperti ini. Bukan yang Quran Kudus Ustaz. Quran Kudus juga sama sebenarnya, cuma ada Quran yang model Indonesia itu Ustaz. Quran model Indonesia yang tulisannya pakai tulisan tangan besar-besar. Nah itu enggak urut. Kalau yang sudah model seperti ini sudah Indonesia. Tadi saya lupa membawa Al-Quran buat hadiah, tadi lupa saya. Saya punya, ada yang wakaf Al-Quran biasanya kepada kami itu, karena kami punya beberapa pesantren, akhirnya ya kami bagi-bagi lagi gitu kan, nggak mungkin saya pegang sendiri gitu. Sementara pesantren juga udah banyak, jadi saya bagikan lagi gitu. Cuma masalahnya Al-Quran cuma dipegang doang kan, nggak dibaca. Ada bantu. Gitu kurang lebihnya, itu rumusnya gitu. Nanti bisa dikembangkan. Sangat bisa sekali dikembangkan. Makanya tadi saya tanya, jadi kalau di bulan berikutnya, maksudnya semester 2 bisa dibikin seperti ini lagi. Oh ternyata di semester 2 kita nggak 16 kali pertemuan, ada 15 kali pertemuan. Nah, tinggal disesuaikan saja dengan targetnya. Atau nanti ternyata di semester kedua karena banyak kegiatan, kebetulan dengan puasa Ramadan kita banyak liburnya, terkurangi jadi 10 pertemuan. Contoh. Berarti anak harus mengejar, kita bikinkan targetannya itu nggak bisa satu baris, ternyata harus 2 baris. Nah itu maksud saya. Jadi 2 baris kita ngajarkannya. Nggak apa-apa kita talaki aja. Masalahnya begini Ustaz, tapi anaknya belum begitu hafal banget, belum aja hafalannya. Aku nggak usah capek-capek. Aku cuma tugasnya ngajar. Nggak menjadikan mereka harus jadi orang pintar, enggak. Karena pintar itu kan jadinya mereka sendiri nanti kan yang belajar. Jadi kalau kita harus anak itu hafalnya Al-Qurannya harus wajib banget, kasihan nanti anaknya dicopokin sama kita, oh wajib gitu ya. Anaknya biasanya nggak suka sama Al-Quran. Jadi saya pernah sudah selesai S2 itu ngajar PAUD. Sampai saya mikir, saya sudah selesai S2, orang teman-teman udah pada jadi dosen, ngapain saya ngajar PAUD saya? Saya ngajar hari pertama Ustaz, saya ceritain. Ngajar anak PAUD hari pertama saya nangis. Minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin